Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Dalam keseharian kita sering mendengar kata sesuai dengan syariat Islam. Berpakaian harus sesuai dengan syariat. Cara kita mendapatkan harta juga harus sesuai dengan syariat. Cara kita juga mungkin memberi nama yang baik buat anak kita harus disesuaikan dengan syariat Islam. Tapi sebenarnya Anda paham tidak? Apa sih yang dimaksud dengan syariat itu? Kalau dari yang saya temukan sih, ada yang mengatakan syariat itu berupa jalan, syariat itu juga berupa hukum atau peraturan yang tidak hanya mengatur kehidupan kita di dunia, melainkan juga di akhirat. Tapi untuk lebih jelasnya, yuk saya ajak Anda untuk kita bertanya kepada Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj dalam Risalah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kita lanjutan dari kemarin kita membahas mengenai Islam Nusantara. Ya. Nah, kemarin itu kan penjelasannya bahwa Islam Nusantara itu harus sejalan dengan nasionalisme, dengan budaya setempat. Selama itu tidak, artinya bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Tapi definisi dari syariat ini nih yang kita sebenarnya juga belum terlalu memahami secara benar dan juga lengkap. Mohon penjelasan dari Pak Said. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kata syariah itu ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ditegaskan, Allah berfirman, surat Al-Jathiyah, surat ke-45, ayat 18, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian Muhammad, saya jadikan kamu berjalan di atas jalannya Allah sesuai dengan kehendak Allah. Maka syariat itu nama aslinya atau arti aslinya jalan yang harus kita lalui, yang tidak bisa ditawar. Fattabi'ha, maka taatlah kamu Muhammad, ikutilah Muhammad syariat itu. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Jangan sekali-kali engkau Muhammad mengikuti jalannya orang-orang yang tidak berilmu. Maka syariat itu adalah ahkam ilahiyah, ahkamul Quran. Hukum yang ada dalam Al-Quran itu namanya syariat Islam. Hukum yang ada dalam Al-Quran yang tidak bisa ditawar. Sholat, zakat, puasa, 13 item yang tidak boleh dimakan. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikah. Ibu, bibi, walaupun ibu tiri ya, kakak, adik, bibi. Kemudian haji, umroh, itu syariat. Nah, ada lagi karena Islam itu, karena Al-Quran itu universal, maka ada penjabaran dari Nabi Muhammad. Bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya haji, bagaimana caranya melaksanakan perintah Allah. Itu juga namanya syariat. Gak bisa ditawar juga yang namanya tasyri' dari Rasulullah SAW. Nah, Quran dan hadis menjadi syariat membutuhkan penjabaran, implementasi. Bagaimana melaksanakan syariat itu sesuai dengan perintah Allah dan tuntunan Nabi. Perintah Nabi. Lahirlah fikih. Apa fikih itu? Al-fiqhu huwal fahmu. Fikih itu apa? Nggak paham, pemahaman. Fikih itu. Begitu pemahaman. Quran sendiri memerintahkan falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Harus ada sekelompok orang yang khusus mendalami agama, yatafaqahu, memahami agama. Nah, lahirlah para ulama-ulama, terutama ulama imam yang memiliki madhab. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Muhammad. Produk karya besar, bukan karya kecil. Karya agung, karya besar dari Imam Empat ini namanya fikih. Bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya puasa, caranya haji, pokoknya praktek ibadah lah. Jadi, Mas Adrian sholat itu dari mana? Pasti dari orang. Pasti ikut ayah atau guru. Iya, betul. Gak ada orang sekarang sholat dari Quran hadis. Kalau ada orang mengatakan, Bapak sholatnya tadi dari mana bisa sholat bagus seperti itu? Dari Quran hadis, bohong. Kalau dari Quran hadis saja nggak mungkin bisa sholat.
Nggak ada Pasti gambarnya, jawabnya, nggak ada contoh. pasti jawabnya dari ayah saya, dari guru saya. Jadi itu namanya fikih namanya. Itu namanya taklid. Namanya taklid fikih namanya. Kita ikut guru saya, ayah saya, gurunya lagi, mentok sampai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir kota Huzza, Palestina tahun 150 Hijriah, wafat di Kairo, Mesir di daerah Fustat tahun 204 Hijriah. Beliau muridnya siapa? Beliau gurunya Imam Malik. Guru beliau adalah Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah gurunya Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit, tokoh sahabat besar yang menulis Al-Quran, yang menulis wahyu. Ya, sahabat Zaid ya dari Rasulullah. Jadi melaksanakan sholat, misalkan contoh sholat saja. Ya. Melaksanakan sholat harus taklid. Harus taklid. Wah, kalau ada orang sekarang sholat dari Quran hadis, pasti jadinya dari ayah saya, guru saya. Dan itu guru dari gurunya, contohnya Imam Syafi'i, atau Imam Hanafi, atau Imam Hambali. Kalau di Indonesia Imam Syafi'i lah. Jadi definisi taklid apa Pak Said? Harus mengikuti imam. Ikut pada imam dalam melaksanakan, menjalankan syariat Islam. Jadi artinya kalau bicara mengenai fikih, Ya. bisalah terjadi adanya perbedaan-perbedaan pemahaman Boleh, itu. ya, dikit-dikit. Tapi pada dasarnya semua menjalankan syariat Islam. Jadi syariat Islam itu bukan hanya untuk orang Islam. Iya. Orang Muslim pun mendapatkan kenikmatan. Ya, ini syariat Islam itu. Maka Quran tegas sekali mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak sekali-kali aku mengutuskan Muhammad kecuali membawa rahmat bagi alam semesta. Jangan ke semua manusia. Kambing pun akan kita potong ada caranya. Ayam pun akan kita potong ada etikanya. Tumbuh-tumbuhan pun tidak boleh kita sembarangan kita potong. Kali lagi ikhram, nggak boleh cabut kudu. Iya. Menanam itu walaupun besok akan kiamat. Sekarang hari ini itu masih ada nilai. Walaupun udah dimakan oleh anak cucu, dimakan oleh burung. Yang hasil tanaman kita misalnya nggak dimakan oleh manusia, yang makan burung masih dapat pahala. Luar biasa cara. Kalau yang hubungan syariat bagi orang Islam, 5 prinsip yang agak panjang. Itu khusus hanya untuk orang Islam ya Pak ya? Ya, karena agak panjang. Oke. Jadi syariat itu ibaratnya sederhananya adalah jalan. Kalau fikih itu adalah pemahaman, yang memang kita harus sadari sekitar kita bisa terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman. Maka dibutuhkan adalah ahli-ahli fikih yang bisa juga menjelaskan kepada orang. Dan apa yang tadi kita sudah dapatkan dari Pak Said, ibadah kita, sholat kita, itu pasti ada yang mengajarkan sebelumnya. Karena di dalam Al-Quran itu tidak ada itu bagaimana tata cara sholat, yang ada perintah untuk menjalankan sholat, menjalankan zakat, dan lain sebagainya. Semakin menarik bincang-bincang kita seputar syariat, kita sambung setelah jeda berikut. Masih tentunya bersama Profesor Dr. Kiai Said Akil Siraj dalam risalah. Kalau tadi kita sudah mendapatkan pencerahan bahwa Islam memang adalah agama yang rahmatan lil alamin, tidak hanya kita, artinya bagi umat muslim, tapi juga bagi seluruh alam semesta. Nah, tapi kira-kira apa hal-hal yang mendasar, yang menjadi hal-hal prinsip maksud saya syariat itu bukan khususnya bagi umat muslim Mas? Sebenarnya ada yang namanya maqasidus syariah, maksud tujuan diturunkannya syariat Islam. Nah, ulama-ulama dulu, ulama Imam Syafi'i dan teman-temannya sudah paham itu. Hanya menjadi sebuah ilmu sendiri, namanya ilmu maqasidus syariah. Itu baru ada ditulis atau digagas oleh ulama Andalus Spanyol namanya Asy-Syatibi. Itu abad ke-8 sudah. Nah, namanya ke-8 Hijri, ke-8 Hijri. Oh, bukan sebelum Masehi ya? Ya. Nah, terus judul kitabnya namanya Al-Muwafaqah. Khusus membahas maqasidus syariah, 2 jilid. Maksud tujuan itu syariat Islam bagi orang Islam ada 5. Ada 5. Dan disebut namanya Al-Mabadi'ul Khamsah. Prinsip-prinsip yang 1. Al-Muhafadzatu 'alal 'aql. Syariat Islam diturunkan agar umat Islam menjaga, memelihara akalnya. Ya. Tidak boleh akal ini dirusak.
dengan minum-minuman, dengan sabu-sabu atau narkoba, dosa besar. Akal kita dirusak oleh kita sendiri. Dan akal harus digunakan untuk menggali sebuah ilmu, temuan-temuan, analisis, itulah akal. Maka sering sekali, berkali-kali di Quran mengatakan, afala ta'qilun, apa kamu tidak berakal? Kamu kan punya akal, kenapa dipakai? Kira-kira gitu. Kamu kan sudah diberi anugerah akal, kenapa kamu bodoh? Nah, satu. Jadi syariat Islam mendorong umat Islam agar menjadi umat yang cerdas. Kedua, al-muhafadhah 'ala nafs, menjaga nyawa, menjaga jiwa. Jadi syariat Islam itu diturunkan untuk agar kita semua tidak boleh menggampangkan, menyepelekan nyawa orang. Dikit-dikit bunuh, nggak boleh. Jangankan sesama Islam, orang non-Muslim pun kalau memang tidak bermusuhan nggak boleh dibunuh. Ada orang Kristen lewat, Cina lewat Kristen, kita bunuh gitu. Haram, dosa besar, membunuh non-Muslim. Membunuh Muslim dengan sengaja. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, pasti masuk neraka. Fajaza'uhu jahannam. Bukannya dibilang akan masuk neraka, sampai dipastikan. Yang ketiga, al-muhafadhah 'alal mal. Syariat Islam diturunkan agar umat Islam bisa memelihara, menjaga hartanya. Coba, nggak boleh kita merampok, nggak boleh kita mengambil harta orang lain, nggak boleh kita memutarbalikan yang milik Anda kemudian saya usahakan supaya menjadi milik saya. Tidak, dosa besar. Malah dalam sejarah Rasulullah pernah wanti-wanti, pesan betul, awas batas tanah. Jadi ketika itu ada sahabat nakal, memindahkan patok, menggeser sampai masuk menjorok ke tanahnya tangganya. Oh, supaya lebih luas. Cuma 1 meter paling. Itu Nabi marah besar dan wanti-wanti jangan sampai mencuri atau menggeser patok. Dan sekarang bukan geser patok, ratusan hektar dicaplok gitu aja. Iya. Ada orang yang memiliki tanah diputar balikan menjadi orang pemilik menjadi bangkrut, miskin, orang nggak memiliki sekarang menjadi kaya raya. Sekarang kita bisa lihat lah. Ya, saya tahu dan nggak usah sebut namanya, tapi saya tahu terjadi seperti itu. Nah, itu artinya kita udah jauh dari pesan-pesan Nabi Muhammad. Ini syariat Islam, wanti-wanti properti, hak milik, jangan kamu ganggu, jangan mengganggu. Yang keempat, al-muhafadhah 'ala nasl. Syariat Islam diturunkan kepada umat Islam agar kita mampu menjaga, memelihara, meningkatkan kualitas keluarga. Yang kelima, tujuan syariat Islam diturunkan adalah al-muhafadhatu 'alal 'ird, dignity, harga diri, martabat. Itu syariat Islam memerintahkan kita agar masing-masing menjaga martabat. Kita tidak boleh mengganggu martabatnya Mas Adrian. Mas Adrian dari mana? Sumatera Barat kan? Kita tidak meremehkan budayanya, tradisi orang Sumatera Barat. Sebaliknya, Mas Adrian jangan melihat remeh atau melecehkan atau menertawakan arti orang Jawa, saya dari Jawa. Begitu pula Cina, non-Muslim, kita nggak boleh meremehkan budayanya, harga dirinya, martabatnya. Walaupun beda agama, beda suku. Batak, Dayak, Bugis, Ambon, Papua, Madura, Jawa, Sunda, Melayu. Nggak boleh kita saling meremehkan. Harus saling menghargai budaya. Harga diri soal budaya. Berarti adalah harga diri. Maka seperti yang diprediksi oleh seorang penulis namanya Samuel Huntington, bahwa nanti setelah hilangnya Uni Soviet akan terjadi perang budaya, konflik atau clash civilization. Maka al-muhafadhatu 'alal 'ird, mempertahankan, menghormati dignity, termasuk tujuan syariat Islam diturunkan. Sehingga masyarakat Islam itu apa? Hidup bersama, cerdas semuanya, keluarganya terpelihara, propertinya terpelihara, dignity-nya terjaga. Luar biasa kan kalau cuma dijalankan seperti itu. Itulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang sejahtera, aman,
Allah pun merahmati, memberi ampunan, memberi berkah kepada negeri seperti ini. Sekarang pertanyaannya, apakah negeri tercinta kita Indonesia sudah menjadi negara yang baldatun toibatun warobun gofur? Kita tunggu jawaban Pak Said setelah yang satu ini. Kita sambung lagi Pak Said. Pertanyaan saya terakhir, apakah negeri Indonesia sudah dikatakan sebagai negara yang sejahtera, yang aman, yang mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita aneksa. Semua umat Islam, terutama keluarga ulama, arahnya ke sana. Bahwa Indonesia ini menjadi negara yang sejahtera, berkeadilan, makmur, ya, dengan alam yang sangat kaya ini benar kita nikmati bersama, jangan sampai dikangkai oleh sekelompok tertentu saja, rakyat sesuai dengan undang-undang dasar 45 pasal 33 sesuai dengan himbauan Al-Quran, kaila yakuna dulatan bainal awliya minkum, jangan sampai kekayaan yang dimonopoli oleh orang-orang tertentu saja. Dan Al-Qurannya itu ada sesuai dengan pasal 33 undang-undang 45. Nah, insya Allah mudah-mudahan Indonesia mengarah ke sana dan akan dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau lihat saat ini yang masih jauh dari yang kita kenal baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, terus di mana ya kan? Terus terang saja. Baldatun thayyibatun adanya di Eropa atau dikenal karena Swedia, aman, tidak ada perampokan, tidak ada penodong tengah jalan, tentram, berkeadilan, tidak pandang bulu, hak asasi manusia terlindungi. Padahal di sana, Nah, itu artinya itu bukan masyarakat Islam. ada mereka sudah menjalankan syarat Islam berapa persen? 70%. Tinggal 30% yang tidak. Satu, tidak beriman kepada Allah dan kepada malaikatnya, pada nabinya, pada kitab suci dan hari akhirat. Kedua, tidak sholat zakat. Itu aja yang kurang. Bahwa nilai-nilai universal, nilai-nilai baldatun thayyibatun sudah ada. Ada belum warabun ghafur. Allah memberikan ampunan dan rahmat kepada mereka. Belum. Tapi mereka sudah 75% yang menjalankan perilakunya Islam itu kan. Pemimpin pejabat yang adil, rakyat yang disiplin, saling menghormati, luar biasa. Saya ini mempunyai teologi Islam, iman Islam, syariat Islam ibadah, tapi nilai-nilai yang universalnya masih jauh. Pejabatnya korupsi, rakyatnya tidak disiplin, kotor, mudah berantem, mudah main hakim sendiri, anarsis. Demo menjadi anarsis. Coba kalau di barat demo itu aman itu. Iya. Makanya di luar negeri, katakan tadi saya contohkan, sudah 75% Islami, tinggal beriman pada Tuhan Allah dari Islam itu. Iya. Tinggal sholat aja dari Islam itu. Nah kita, katakanlah kita yang disiplin lah ya, udah beriman, udah syarat Islam kita jalankan, tapi masih banyak nilai-nilai ajaran Islam yang sesuai dengan maqasidus syariah tadi, sesuai dengan tujuan tuh syariat itu masih jauh. Kalau kita apa dong Pak, yang kita bisa lakukan ya saat ini supaya artinya kita juga bisa mendapatkan sebenarnya yang seperti itu. Sebenarnya begini, mau itu hasanah, ceramah, udah samber-gamber tiap hari dengan ceramah di TV, di radio, di koran juga ada tulisan. Juga di mana? Mau itu hasanah sudah banjir. Yang tidak ada adalah yang kedua, qudwah hasanah. Qudwah hasanah. Contoh yang baik dari pemimpin. Itu yang kurang, yang kita masih membutuhkan. Yang masih membutuhkan contoh. Figur itu ya. Ya mohon maaf. Gus Dur aja kita contohin. Sebelum jadi presiden, ketika jadi presiden, setelah jadi presiden, nggak ada yang perubahan tuh. Tetap begitu aja pakaiannya, kehidupannya, cara bergaul dengan orang. Bergaul dengan siapa saja. Kalau kita, bagi saya itu guru yang paling nyata. Bukan hanya ajaran yang disampaikan melalui pidato, tapi diberi contoh. Kalau Quran mengatakan, "Bikaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Ketika kamu dipuji orang, jangan kita jumawa, jangan kita terlalu tinggi hati. Jangan membusung. Iya. Dan ketika kita mendapat caci, kritik, cacian, jangan minder.
Kalau kita berada di pihak yang benar, kita berada di jalan yang benar. Cacian keluarnya dari manusia, pujian keluar dari manusia biasa. Seandainya yang mencaci itu Allah atau yang memuji itu Allah, baru kita hargai itu. Kalau hanya manusia, sama manusia kok. Saya dikritik oleh orang, sama manusia aja kok. Sama-sama makhluk yang dikeluarkan dari jalannya air kencing 2 kali. Air kencingnya bawaan, air kencingnya ibu. Sama badan dengan saya juga sama. Ada yang memuji saya? Enggak menjadikan saya membusung. Pak Adrian mencaci maki saya? Enggak menjadikan saya minder. La yazidu wa la yanqus, tidak mengurangi dan tidak menambahi apapun. Kenapa? Karena Mas Adrian dengan saya sama manusia biasa yang dikeluarkan dari jalan kencing, air kencing 2 kali. Pertama dari jalan kencingnya air bapak, kedua dari jalan kencingnya ibu. Apa yang kita pedulikan? Iya. Tapi jujur sebagai manusia, kalau dipuji orang ya pasti senang apa hati kita ya Pak. Artinya jangan sampai berlebihan gitu kali ya Pak Kiai ya. Ya, tapi Quran mengajarkan itu. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Surat Al-Hadid ayat 6. Itu ajaran Islam. Ketika kamu dipuji, jangan membusung. Ketika kamu dicaci, jangan minder. Wah, ini penting banget nih. Al-Hadid itu namanya, Besi. ada nama besi. Itu nama depan saya Pak, Hadid Adrian Maulana. Jadi kebetulan banget nih. Saya akan coba lebih mengkaji lagi surat itu karena memang penting terutama untuk pekerjaan saya yang di bidang entertainment, sering mendapatkan pujian orang. Kalau kita tiap hari kita mengurusin komentar orang, kapan kita mau bergerak? Kapan kita mau maju? Iya. Kalau ada yang minder, berhenti. Ada yang caci maki, berhenti. Ada yang kritik, berhenti. Ada yang kritik, ragu-ragu, capek. Kalau kata Gus Dur ingat, emang gue pikirin gitu. Itu aja repot. Oh gitu aja repot. Itu aja. Pak Said malah ingat banget. Iya, terima kasih banyak Pak Said atas pencerahannya seputar syariat bahwa memang ya inilah majlisi menjadi pekerjaan rumah buat kita sebagai bangsa muslim yang dikatakan terbesar di dunia, populasi yang nomor 4 terbesar, muslimnya ada 85% dari total kurang lebih 253 juta. Tapi coba negara-negara lain seperti tadi dikatakan Pak Said, Swedia, Jepang, bahkan mereka itu mungkin boleh dikatakan 70% sudah menjalankan perilaku Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya. Nah tentu ini harus menjadi satu bahan evaluasi buat kita, pemerintah, para ulama, untuk ayo kita tidak boleh berpuas-puas diri, kita harus kembalikan lagi kejayaan Islam kita dan kembali bahwa syariat Islam tidak hanya ditujukan untuk kebaikan umat muslim saja, melainkan adalah seluruh alam semesta ini. Pak Said, nanti kita akan sambung lagi, tolong juga dibantu untuk cari tema-tema tidak kalah menarik ya Pak Said. Terima kasih, insyaallah. Ya. Terima kasih atas perhatian Anda selama kurang lebih 30 menit ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah demi hidayah kepada kita semua. Kita jumpa lagi di waktu yang akan datang, tentunya masih dalam risalah Formasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.